Selamat berjumpa dengan saya Arsil Waritsman. Dalam video kali ini saya akan bercerita tentang uji korelasi sederhana menggunakan SPSS. Korelasi adalah hubungan antara dua variabel atau lebih. Namun pada video ini kita akan membahas khusus uji korelasi sederhana yang membahas hubungan antara dua variabel. Hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah dalam uji korelasi sederhana, pertama, pengambilan data sampel dilakukan secara acak atau random sampling. Yang kedua, data wajib berdistribusi normal, sehingga perlu dilakukan uji normalitas terlebih dahulu sebelum melakukan uji korelasi. Korelasi dapat berwujud antara lain, pertama, korelasi positif, yaitu jika variabel pertama tinggi, maka variabel kedua juga tinggi. Atau jika variabel pertama rendah, maka variabel kedua juga rendah. Jadi korelasi positif ini variabel pertama dan variabel kedua sejalan atau searah. Nah, selanjutnya adalah korelasi negatif, yaitu jika variabel pertama tinggi, maka variabel kedua rendah. Atau sebaliknya, jika variabel pertama rendah, maka variabel kedua tinggi. Jadi dia tidak searah. Jadi ini adalah contoh permasalahannya. Lakukan uji korelasi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara minat belajar matematika dengan prestasi belajar matematika. Berikut ini data sampel 9 orang siswa. Jadi kita awali dari hipotesis penelitian. H0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara minat belajar dengan prestasi belajar matematika. H1, terdapat hubungan yang signifikan antara minat belajar dengan prestasi belajar matematika. Selanjutnya, hipotesis statistik. H0, rho sama dengan 0, H1, rho tidak sama dengan 0. Selanjutnya, statistik uji yang digunakan dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Dengan uji yang digunakan adalah uji T. Dengan rumus, T hitung sama dengan R akar N kurang 2 per akar 1 kurang R pangkat 2. N adalah ukuran sampel, sedangkan R adalah nilai korelasi sampel. Kemudian kriteria keputusan. Yang pertama, yaitu dengan membandingkan T hitung dengan T tabel, yaitu H0 ditolak jika nilai mutlak T hitung lebih dari T alfa per 2, N kurang 2. Seandainya kita menggunakan kriteria keputusan dengan cara lain, boleh juga, yaitu dengan menggunakan nilai signifikansinya, yaitu H0 ditolak jika signifikansi kurang dari 0,05. Jadi cukup pilih salah satunya saja kriteria keputusan.
Nah, kita masuk ke SPSS. Jadi lakukan penginputan data seperti tampak pada gambar. Yang pertama ini adalah minat belajar. Kemudian prestasi belajar. Yang perlu diingat bahwa pada baris pertama ini berarti bahwa siswa pertama memiliki minat belajar sebesar 78 dan prestasi belajar sebesar 78. Jadi ingat, data wajib berpasangan. Begitu juga data kedua, jangan sampai tertukar. Wajib datanya berpasangan antara minat belajar dengan prestasi belajar. Jadi misalnya juga yang kedua ini baris kedua, berarti siswa kedua memiliki minat belajar 89, sedangkan prestasi belajarnya adalah 90. Setelah itu, kita masuk klik variable view. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, ganti var 0001 dengan minat belajar sesuai data yang kita punya, ingat. Dan var 0002 dengan nama prestasi belajar. Ingat, walaupun dua kata, tetap gunakan penyambung kayak minat belajar ini. Dan prestasi belajar ada penyambung katanya, sehingga tetap terbaca satu kata. Seperti ini tampilannya setelah diganti. Lalu kembali klik data view. Maka beginilah tampilan data yang akan kita olah untuk uji korelasi. Selanjutnya, klik Analyze, kemudian Correlate, kemudian Bivariate. Maka akan muncul kotak tampilan Bivariate Correlation. Kemudian pindahkan variabel minat belajar dan prestasi belajar ke kotak variables, sehingga tampak seperti pada gambar. Lalu klik OK. Namun pastikan yang dicentang adalah correlation coefficient, yaitu persen. Nah, ingat kembali dasar pengambilan keputusan jika menggunakan nilai signifikansi. Ini hipotesis penelitian dan H0-nya ditolak jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Nah, ini adalah tampilan output SPSS-nya. Kita lihat bahwa signifikansi yang diperoleh adalah 0,017. Ini berarti signifikansi kurang dari 0,05. Maka keputusannya adalah H0 ditolak. Jika H0 ditolak, maka berarti H1 yang berlaku atau yang diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara minat belajar dengan prestasi belajar matematika. Selanjutnya adalah bagaimana kalau pengambilan keputusan jika membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jadi berdasarkan output SPSS ini diperoleh nilai korelasi sampel R yaitu sama dengan 0,762. Sedangkan ukuran data sampel adalah 9, sehingga N-nya sama dengan 9.
Selanjutnya kita masuk pada perhitungan T hitung sama dengan R akar N kurang 2 per akar 1 kurang R pangkat 2. Sehingga kalau dimasukkan ke perhitungan seperti ini. Sehingga akan diperoleh nilai T hitung yaitu 3,11324. Selanjutnya, setelah menentukan nilai T hitung, maka selanjutnya kita menentukan nilai T tabel. Hanya saja untuk menentukan nilai T tabel di sini kita gunakan saja bantuan Excel, di mana T tabel sama dengan T alfa per 2 N kurang 2. Ingat, N sama dengan 9 dan alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Sehingga T tabel sama dengan T 0,05 per 2. Kemudian untuk N kurang 2 itu berarti 9 kurang 2. Sehingga T tabel sama dengan T alfanya jadinya 0,025. Kemudian yang bagian 9 kurang 2 sama dengan 7. Jadi nantinya di Excel 0,025 adalah bagian probability-nya, sementara angka 7 adalah degree of freedom-nya. Nah, kita ketik seperti ini, T tabel dengan rumus sama dengan TINV buka kurung 0,025 titik koma 7. Jadi ini teknik pengetikannya, rumus di Excel, lalu tekan enter, sehingga diperoleh nilai T tabel yaitu 2,841244. Selanjutnya, perhatikan kembali pengambilan keputusan jika membandingkan T hitung dengan T tabel, yaitu kriteria keputusannya H0 ditolak jika nilai mutlak T hitung lebih dari T tabel, yaitu sama dengan T alfa per 2 N kurang 2. Ingat, nilai T hitungnya yang kita peroleh dan T tabelnya, yaitu T hitung sama dengan 3,11324 dan T tabelnya sama dengan 2,841244. Nilai mutlak T hitung sama dengan nilai mutlak 3,11324 sama dengan 3,11324. Jadi kalau nilai mutlak hasilnya akan selalu menjadi positif. Selanjutnya kita akan bandingkan nilai mutlak T hitung dan T tabel. Nilai mutlak T hitung sama dengan 3,11324. Ini lebih dari nilai T tabel, yaitu 2,841244. Ini berarti bahwa keputusannya adalah H0 ditolak. Ingat kembali hipotesis penelitian. Karena H0 ditolak, maka H1 diterima. Maka H1 yang berlaku. Berarti kesimpulannya terdapat hubungan yang signifikan antara
minat belajar dengan prestasi belajar matematika. Berdasarkan nilai korelasi juga diperoleh yaitu positif 0,762. Hal ini menjelaskan bahwa minat belajar berkorelasi positif dengan prestasi belajar matematika. Artinya, kalau minat belajarnya tinggi, berarti prestasi belajar matematikanya juga tinggi. Sebaliknya, jika minat belajarnya rendah, maka prestasi belajar matematikanya juga rendah. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.